Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah flagship Android yang menurut saya bagus karena generasi sebelumnya saya juga pakai. Tapi sayangnya dia nggak masuk resmi ke Indonesia. Dan perkenalkan ini adalah OnePlus 10 Pro. Jadi dari semua HP Android yang pernah saya review, salah satunya yang nggak saya jual dan masih saya pakai sampai sekarang adalah OnePlus. Dan ini adalah OnePlus 9 Pro. Nggak saya jual karena ya masih saya pakai. Dan sekarang kita akan membahas kakaknya atau adiknya ya, karena generasi penerusnya. OnePlus 10 Pro yang menurut saya Oxygen OS-nya ini enak banget. Jadi kalau dari Android itu saya sukanya Google Pixel, terus juga Samsung dengan One UI dan juga OnePlus dengan Oxygen OS-nya. Menurut saya UI-nya itu simple gitu, nggak aneh-aneh. Sebenarnya OnePlus 10 Pro ini adalah flagship yang udah lumayan lama launchingnya, cuman saya nggak tertarik untuk beli karena menurut saya belum ada HP flagship yang bisa mengalahkan kekencangannya Snapdragon 8 Gen 1. Jadi masih throttle, masih panas. Dan ini adalah HP ke-6 dengan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 yang saya review. Apakah sistem cooling dari OnePlus 10 Pro ini bisa mengalahkan kekencangannya si Snapdragon 8 Gen 1? Nanti kita coba. Dan tadi kan saya bilang kalau saya belum tertarik untuk beli, tapi kenapa ada di sini? Karena saya dipinjemi sama Studio Ponsel. Jadi buat kalian yang mungkin minat dengan HP yang unik-unik, yang aneh-aneh, kalian bisa cek tokonya di Tokopedia namanya Studio Ponsel. Nanti link untuk pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan kalau untuk packagingnya, ciri khasnya OnePlus banget ya, jadi dia simple, nggak ada gambar HP-nya, boxnya pun juga kelihatan premium, gede, padahal kan HP-nya cuma segini nanti ya. Dan masih sama untuk kameranya, dia juga masih bekerja sama dengan Hasselblad, sama dengan OnePlus 9 Pro. OnePlus 9 Pro ini kenapa dulu saya beli? Karena saya penasaran dengan fitur yang katanya bisa kayak bikin foto itu ada filter, dia jadi transparan. Jadi kalau misalkan ada yang pakai baju putih, kita bisa lihat dalamnya gitu ya. Cuman fitur itu di blok, jadi sekarang udah nggak bisa lagi. Dan apakah di OnePlus 10 Pro ini ada? Nanti coba kita lihat lah ya. Dan langsung aja kita coba buka di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Dan OnePlus itu memang terkenal dengan packagingnya yang premium. Saya pernah nge-review OnePlus yang Cyberpunk Edition. Itu juga lumayan premium dan di dalam boxnya dia warnanya grey sama kayak box yang keduanya. Dan di sini ada beberapa kertas, cuman karena dia memang belum resmi ke Indonesia ya. Jadi ya untuk buku panduan bahasa Indonesianya nggak ada, bahasa China seperti ini. Terus kita juga dapat HP-nya. Dari lensanya aja udah kayak gini, tapi kita taruh di sini dulu. Kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Untuk case-nya dia menyesuaikan dengan warnanya. Jadi mirip dengan OnePlus 9 Pro. Case-nya OnePlus 9 Pro ini juga mirip dengan warna dari bagian punggung HP-nya. Dan chargernya ini dayanya 80 watt, bukan yang paling kenceng karena ada yang 120 watt, bahkan ada yang 150 watt juga sekarang. Cuman OnePlus ini untuk kalau pengalaman saya dari OnePlus 9 Pro ya, dia udah lumayan cepat kalau menggunakan adapter dan juga kabel bawaannya. Karena saya udah pernah coba ngecas dengan adapter lain, kabel lain, itu nggak cepet. Jadi SuperVOOC-nya ini akan bekerja kalau misalkan kita pakai adapter dan juga kabel orinya. Dan karena ini barang pinjaman, jadi nggak usah dikletek ya. Untuk kertasnya kita tarik ke atas aja kayak gini, dia bisa. Waduh. Untuk kameranya ya, gila. Jadi buat perbandingan desain aja, ini adalah OnePlus 9 Pro dan ini OnePlus 10 Pro. Dari bingkai kameranya udah jelas beda. Kalau secara dimensi dia masih mirip-mirip, walaupun OnePlus 10 Pro ini kayaknya lebih lebar. Tapi kalau untuk panjangnya sama, tapi dia lebih lebar. Jadi di bagian kiri sini ada tulisannya Hasselblad ya. Kalau misalkan ini kan ada di bagian bawahnya. Dan untuk kameranya dia ada triple konfigurasi kamera. Cuman yang menarik kalau saya lihat di websitenya untuk bingkai kameranya ini ya, itu nggak biasa loh. Dia bukan stainless tapi OnePlus menamainya dengan 3D Nano Micro Crystalline. Yang katanya dia 30% lebih awet dibandingkan dengan stainless steel. Katanya di websitenya sih ya. Cuman kalau apakah emang benar seperti itu ya kita harus pakai lama untuk membuktikannya. Terus kalau untuk spesifikasi kameranya, untuk main kameranya dia 48 megapiksel dan dia pakai sensornya Sony IMX789 yang sudah support dengan OIS. Terus juga ada telefoto dengan 8 megapiksel, support juga dengan OIS. Ultra wide angle kameranya ada di 50 megapiksel dengan POV-nya itu ada di 150 derajat. Cuman bedanya kalau dengan yang OnePlus 9
Ini ada 4 kamera, cuman yang satunya itu mono kamera. Ini 3 kamera aja. Terus kalau dari sisi warnanya, dia kalau dibilang mirip tapi tak sama. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, untuk hijaunya itu lebih hijau OnePlus 10 Pro. Dan kalau kita goyang-goyangkan si logo OnePlus-nya ini, kita ada kayak semacam hologramnya gitu. Kalau ini kan enggak ya. Ini finishingnya mid. Wah, tapi ini lebih mid, lebih enak. Untuk feel premiumnya lebih enak. OnePlus 10 Pro feel-nya itu lebih keset tapi lebih kerasa premium gitu. Kalau ini cuma keset aja, ini kayak ada pernis-pernisnya gitu. Cuman ini kita copot aja deh biar lebih kelihatan untuk warnanya. Dan untuk warna yang kita review ini namanya adalah Emerald Forest, cuman dia ada juga satu varian warna lagi yang namanya adalah Volcanic Black. Terus kalau untuk port-portnya di bagian sini tetap dia ada tombol silent-nya sama kayak OnePlus 9 Pro, ini di sebelah kanan juga, terus juga ada tombol on off. Di bagian sini ada speaker, ada Type-C, terus juga ada SIM tray. Di bagian sininya ada volume up and down. Di bagian atas ada lubang mic. Terus kalau untuk tampak depan dia mirip sih ya. Untuk diameter selfie kameranya juga sama di pojok kanan sama kayak punyanya Realme. Cuman kalau OnePlus 9 ini selfie kameranya 16 megapiksel, sedangkan yang 10 Pro itu 2 kali lipatnya. Jadi dia di 32 megapiksel. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on aja. Untuk reviewnya ya kita coba 1 minggu lagi lah, saya cobain dulu biar saya bisa dapat lebih untuk feel experience-nya. Cuma untuk hands on nanti kita juga akan tes untuk performa Antutunya, apakah Snapdragon 8 Gen 1 di OnePlus ini masih sama kayak Snapdragon 8 Gen 1 di HP lain, jadi banyak throttling. Ini sambil kita tunggu booting. Oke, jadi OnePlus 10 Pro-nya udah selesai kita instalasi dan ini udah pakai OS yang terbaru, udah paling saya update, udah nggak ada updatean lagi, udah saya cek. Dan mungkin kita coba lihat dulu kalau misalkan secara tampilan ya. Nah, ini OnePlus 9 Pro, yang kiri OnePlus 10 Pro. Wah, kalau dari mata saya yang lihat ya, lebih bagusan OnePlus 10 Pro ya. Walaupun bagusnya itu nggak yang signifikan gimana-gimana. Cuman kalau secara brightness coba kita lihat. Misalkan ini brightness-nya saya mentokkan, ini saya matikan untuk si autonya. Set, nah kayak gini. Wah, kalau mata saya lihat langsung, nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuman warnanya di OnePlus 10 Pro itu kayak lebih keluar gitu. Terus untuk screen to body ratio-nya juga masih mirip ya. Kalau kita lihat frame kiri, kanan, bawah, atasnya juga sama-sama tipisnya. Jadi nggak ada perbedaan kalau dari segi fisik dari tampak depan. Tapi kalau tampak belakang, gila. Bagus banget sih ya, ini desainnya OnePlus 10 Pro. Sayangnya dia belum masuk ke Indonesia. Jadi sekarang coba kita tes untuk Antutunya. Dan hasilnya untuk Antutunya nggak terlalu gede ya, dengan skornya itu hampir 800.000. Tapi ini kita belum pakai performance mode. Kalau misalkan kita pakai performance mode, mana tadi ya udah saya screenshot, hasilnya itu 835.000. Jadi juga nggak kenceng-kenceng juga ya, karena udah ada yang bisa sampai 900.000. Bahkan juga Poco kemarin kita tes lagi itu bisa sampai 1 juta. Nah ini 835.000. Cuman kalau misalkan kita pakai mode balance, kalau kita tes selama CPU throttle 30 menit ini ya, dia lebih stabil gitu performanya. Masih di atas 80% walaupun nggak kayak chipset mid range atau entry level yang biasanya sampai 100%. Ini masih termasuk nggak throttle kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang pernah kita review. Cuman ya itu ya, performanya nggak bisa sekenceng yang hampir 1 juta. Dan kalau misalkan performance mode-nya saya aktifkan, dia memang terjadi throttling tapi masih oke lah karena masih di range 80%. Nggak sampai di bawah 80%. Terus kalau misalkan kita pakai balance mode, skornya itu single core 780, multicore-nya 3299, masih cukup kenceng kalau kegiatan atau kebutuhan kita nggak terlalu butuh yang kenceng-kenceng banget. Dan kalau misalkan pakai performance mode itu ada di single core-nya naik ya, jadi 986 dan multicore-nya 3391. Dan hal ini juga berlaku untuk GPU-nya ya. Kalau misalkan kalian tanya berapa skor 3D Mark-nya di Slingshot, itu dia semuanya max out. Cuman kalau misalkan kita stress test, dia ada di 99,4%. Ini tapi pakai mode balance ya. Kalau misalkan kita pakai yang wildlife extreme test, dia ya masih oke lah, 87,5%. Kalau kalian lihat review-review Snapdragon 8 Gen 1 Android yang pernah kita review itu biasanya skornya 50-60%, ada yang 40% juga. Ini masih oke dengan 87,5%. Cuman kalau performanya itu tadi ya, dia belum bisa sampai 1 juta di Antutunya. Tapi apalah artinya benchmark sintetis, karena Snapdragon 778 aja udah bisa
stabil untuk main game dengan skor Antutu sekitar 500 ribuan. Jadi langsung aja kita coba untuk gamenya. Di PUBG Mobile dia dapat settingan smooth extreme, dan kalau kita lihat chartnya dia jarang banget yang namanya drop FPS. Jadi di 60 terus. Genshin Impact dengan settingan lowest 60 FPS dia memang turun sih ya kalau misalkan kita main sekitar 1 jam, tapi turunnya itu juga nggak kayak Snapdragon 8 Gen 1 yang lainnya. Dia masih ada di range 50 FPS ketika suhunya lumayan anget. Terus ketika kita main game lumayan lama, sekarang kita cek untuk suhu FLIR permukaannya. Dan dia juga ada di range yang menurut saya masih cukup dingin untuk ukuran Snapdragon 8 Gen 1. Suhu terpanasnya itu ada di range 41 derajat Celcius. Kalau untuk OS dia ada di Oxygen OS 12 berbasis Android 12 juga. Untuk refresh rate-nya, ini semut sih ya. Dan refresh rate-nya ini 120 Hz, tapi dia pakai panel AMOLED yang LTPO, yang dia bisa adaptif mulai dari 1 sampai 120 Hz. Karena biasanya kan untuk HP-HP yang mid range yang memang udah 120 Hz, tapi dia adaptifnya itu cuma 60 ke 120. Jadi nggak bisa adaptif ke 1, 10, 20. Mirip sama kayak iPhone 13 Pro Max lah, dengan adaptif refresh rate-nya juga. Dan kalau untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini ya. Wah, layarnya ini lebih bagus ya daripada OnePlus 9. Jadi dia pakai Fluid AMOLED yang juga sudah support dengan DCI-P3, apalagi framenya ini tipis banget. Cuman bagian bawahnya memang nggak setipis ketiga frame kiri, kanan, dan atas. Cuman ini sih udah lumayan tipis lah. Kalau misalkan dibikin tipis banget, nanti biasanya kalau misalkan kita pegang malah kepencet-pencet ya kalau bagian bawah terlalu tipis. Terus untuk layarnya ini juga udah support dengan Dolby Vision, suaranya juga sudah support dengan Dolby Atmos. Jadi coba kita... enak, suaranya jernih, gak gebrek. Dan untuk speakernya dia balance ya antara speaker atas dan bawah itu. Misalkan kalau misalkan yang bawah ini saya tutup, nah ini suara speaker atasnya masih imbang. Speaker atasnya saya tutup, bawahnya lebih dominan sih, cuman gak terlalu kerasa. Tapi sekarang kita coba aja putar untuk lagu kesukaannya Tomo deh. Tapi kalau untuk bassnya masih lebih powerful si S22 sama Xiaomi 12 sih. Ya ini ada bassnya, cuman kayak kurang empuk, kurang berlayer gitu. Ya oke lah untuk suaranya, cuman kalau dibilang yang paling bagus enggak juga. Terus yang di-upgrade lagi dari generasi sebelumnya adalah haptic feedback-nya. OnePlus menyebutnya dengan 4D haptic feedback, yang emang kalau secara feel ya, OnePlus 9 Pro ini lebih kerasa gimana ya, tactile-nya itu lebih pas gitu. Jadi kalau misalkan dari suara entah kalian bisa dengerin atau enggak, kayaknya nggak bisa ya. Jadi suaranya juga nggak terlalu keluar, cuman feel-nya itu enak banget, kuat banget. Jadi istilahnya kayak kita neken tombol, padahal ini layar bukan tombol, tapi kayak ada tombolnya. Jadi feel tactile-nya itu ada gitu. Oke, sekarang lanjut kita bahas untuk kameranya ya. Karena OnePlus ini selling point yang menurut saya paling menarik adalah kameranya. Karena dari sisi bingkai aja kalau kita lihat itu dia udah kayak mendominasi banget gitu. Dan ini menggunakan second generation-nya dari Hasselblad. Tapi langsung aja kita coba di luar biar banyak pemandangannya. Untuk hasil fotonya kita cobain sekilas aja lah ya, sebelum nanti kita coba detail di reviewnya. Jadi kalau untuk ultra wide, wide dan juga telefotonya seperti yang kita lihat di sini, memang ada perubahan warna terutama di langitnya untuk lensa wide dan juga ultra wide. Cuman masih nggak terlalu kerasa. ...4K 120 fps. ...1080... ...60 fps... ...ultra steady. Terus kalau untuk selfie kameranya juga masih kelihatan natural, skin tone itu nggak banyak berubah walaupun ada sedikit kayak semacam enhancement biar terlihat lebih ganteng. Terus untuk video selfie kameranya juga masih bagus, auto exposure-nya itu nggak ngaco, jadi ketika perpindahan antara area gelap yang terang itu halus, smooth, bahkan ada yang nggak kerasa. Dan videonya pun juga lumayan stabil, kalau untuk kualitasnya samalah dengan selfie kamera ketika ambil foto tadi.
Terus kalau untuk baterai, dia pakai baterai 5000 mAh. Apakah dia awet nanti aja di reviewnya. Cuman kita bahas di sini untuk fiturnya ya. Jadi untuk fitur-fitur flagshipnya dia ada wireless chargingnya itu 50 watt dan ada reverse wireless charging juga. Jadi kalau misalkan kita tempelkan HP kita di sini, wah dia bisa jadi wireless charging. Ada untuk USB power delivery juga. Jadi dia bisa jadi power bank juga. Cuman apakah OnePlus 9 ini wah ya. Cuman nggak VOOC ya, kalau misalkan Super VOOC itu dia bisa lebih cepat. Jadi reverse wireless chargingnya ini dia belum support yang 50 watt untuk HP-nya ya. Jadi kita harus beli sendiri wireless charging yang support 50 watt. Karena 50 watt wireless charging itu juga kenceng. Terus kalau untuk proteksinya, dia juga udah memiliki sertifikasi IP68 yang tahan water and dust resistant. Terus untuk cover belakangnya ini diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kalau untuk depannya dia pakai Corning Gorilla Glass Victus. Terus untuk sensor security di biometricnya dia ada fingerprint dan juga Face ID. Cuman bedanya kalau untuk fingerprint dia letaknya agak ke atas sekarang ya. Kalau saya sih lebih suka yang OnePlus 9 karena posisinya jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalkan mau buka ini kan agak jauh ya, tapi kalau ini pas gitu. Kalau ini terlalu jauh. Terus untuk Netflix dia jelas udah pakai L1, konektivitas nirkabelnya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi Bluetooth 5.2. Kalau kalian tanya apakah dia ada NFC-nya, jelas udah ada karena ini HP flagship ya. Dan mungkin cukup segitu aja untuk impresi pertama kita unboxing dan juga hands-on dari OnePlus 10 Pro kali ini. Kalau dari first impresi saya sih ya bingkai kameranya nih bagus, cuman untuk tangan saya yang cepat berkeringat ini kalau kalian lihat udah ada jejaknya lagi ya. Bingkai kameranya ini loh, dia itu kayak nggak mau ngikutin tren kamera lain. Kalau OnePlus 9 itu masih banyak yang mirip lah ya. Cuman kalau OnePlus 10 ini dia itu nggak ngikutin desain yang lainnya tapi tetap kelihatan bagus walaupun dia beda. Terus 4D haptic feedbacknya enak, layarnya juga bagus dengan LTPO adaptive refresh-nya mulai dari 1 sampai 120 Hz. Cuman kalau untuk speakernya ya kelasnya flagship gitu aja, bukan lebih baik dari flagship lain tapi ya standar. Dan menjawab pertanyaan saya tadi apakah Snapdragon 8 Gen 1-nya di sini nggak throttle? Sebenarnya masih throttle kalau kita gunakan main lumayan lama. Main Genshin Impact 1 jam dia lumayan throttle, walaupun kalau secara sistem cooling OnePlus sih bilangnya dia pakai 5 layer 3D passive cooling system yang katanya tagline-nya itu always fast forever smooth. Tapi ya ternyata untuk kita pakai ini belum kita review ya, itu ya 1 jam dia masih lumayan throttle dan anget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-on dari OnePlus 10 Pro kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan buat nanti kita bikin video reviewnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab pas video reviewnya. Tapi untuk first impresi saya sementara itu dulu sih ya. Ini kelihatan banget kalau misalkan kayak gini ya. Udah OnePlus gitu. Kalau si OnePlus 9 ini kan ya kalau misalkan kita tutupi logonya OnePlus ini atau kita pakai case kan wah itu kayaknya Realme GT2 Pro deh. Kan pasti ada yang bilang kayak gitu ya. Mirip-mirip lah. Tapi kalau ini nggak ada, setahu saya belum ada yang HP desainnya kayak gini. Dia ini sebenarnya mirip dengan Samsung S22, cuman kalau S22 kan kameranya 3 gini. Ini dibikin kotak. Kalau misalkan S22 itu lonjong kayak gini. Tapi ini untuk bingkainya emang kelihatan lebih premium ketimbang stainless steel. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.